kekurangan uang tapi nggak bertanggung jawab. Udah langsung gitu. Oke, gue mau makan bakso siang ini, bakso 20.000 sama mie. Kadang kita malu ya di meja gitu, gue berapa Iya, gitu kan. iya. Ribet ya, Cong. Ini abis itu kita pulangnya jadi lama gara-gara ini ada kembali abet. Nah, itulah itu yang kadang-kadang gue agak malas ya, maksudnya ya oke, teman deket kesannya gue mata duitan banget, tapi gue sih nggak ngerasa bodoh amat. Terus gini, itu hak gue. Gue sebagai yang minjemin gitu loh. Kalau lo nggak bayar, lo kebangetan. Ya kan, lo teman lo kesusahan, lo gue tolong. Bilang gue susah, masa nggak tau gue minjem siapa? Tukang ojek depan, ya nggak mungkin juga. Mohon maaf buat tukang ojek. Bu, saya makan aja susah. Bu, saya ke kantor pakai mana, Bu? Ya kayak gitu sih. Ya sebenarnya tapi kalau misalkan udah kayak gitu ya gue akan biasa lagi juga sih, karena ya itu kan cuman masalah kecil ya kalau menurut gue. Udah problem solve kan kalau udah dibayar. Gue juga orangnya bukan yang dendaman gini-gini gitu, tapi ya gue akan berpikir ulang dengan orang yang susah gue tagih, karena bukan apa-apa. Gue lebih takut dengan diri gue sendiri yang kelepasan. Kalau orang apa? gue bisa jadi gahar dan galak. Sama teman sendiri gitu? Bisa jadi. Gue mau nagih aja nggak enak, Kak. Ya karena apa ya? Itu hak lo, Cong. Kayak ya tapi kayak iya udahlah nggak bisa ya udahin aja lah gitu. Enggak, gue nggak bisa karena lo kerja gitu kan, dan dia lo ya kayak gue bilang ya, lo kerja ya kan, gue udah liat karakternya juga kan. Dia oke, dia kerja, dia punya uang, ya dia bisa bayar teman gue, ya harusnya dia juga dan harusnya dia udah nggak tahu, nggak enak dong kalau gue udah keras. Itu nadanya terkeras yang gue punya. Oke lah, middle lah. Langsung darah. Iyalah, mohon maaf. Maksudnya oke lah, itu yang maksud gue udah keras, dan biasanya orang sih udah langsung bayar. Ya biasanya oke, Cong, sorry Cong, hari ini ya, oke. Ya biasa gue ketemu ya udah biasa lagi gitu aja. Tapi ya kayak gue bilang tadi barusan, kalau misalkan susah ya mungkin gue akan berpikir dua kali untuk minjemin, walaupun dia teman dekat gue. Kecuali kalau misalkan dia kayak gue bilang, gue juga punya teman yang misalnya perekonomiannya yang kurang, maksudnya yang lagi boncos lah ya. Kayak misalkan dia lagi sakit, dia nggak punya uang gitu ya, ya udah akhirnya ya gue kasih ya teman dekat gue ya gue kasih gitu. Misalkan, Cong, gue lagi mau ada ini nih, gue mau ada operasi nih, duit gue nggak ada, walaupun dia nggak minta sama gue pada saat itu. Dia nggak minta sama gue, ya Cong, gue gue lagi sakit nih, tapi nanti aja deh tunggu laki gue gitu. Tapi kan yang namanya penyakit kan misalkan udah parah, serem misalnya yang ya udahlah lo teman gue, gue akan bilang ya udah lo pakai duit gue dulu aja, biasa gue gitu. Nanti nawarin. Iya, kalau gue tawarin karena memang dia nggak ada gitu loh, dia nggak ada, dan dia orang yang baik gitu, dan dia orang tanggung jawab, itu intinya. Dia tanggung jawab, ya udah gue kasih, oke lah, ini pinjam duit gue aja nih, nanti lo balikinnya ke terserah lo kapan gitu, misalkan 2 juta ya udah gue kasih gitu. Tapi kalau misalkan orangnya baik, orangnya lagi kekurangan uang tapi nggak bertanggung jawab, ikhlasin nggak? Ya gue jatuhnya ikhlasin, tapi tidak sebesar bisa kayak lo bilang tadi, gue punya 10 juta dong, kagak ada Bray, ini gope aja ya, buat lo diserah gitu. Yaudah ada segini, mau nggak lo gue gituin. Tapi gue nggak akan mengharapkan duit itu balik ke gue nih, nggak. Mohon maaf, jauh juga ya, minjem 10 juta dapatnya gope. Ya udah sih, namanya juga usaha, Cong. Maksudnya kejauhan. Kirain mau bilang 5 juta, iya berarti. Cong, 5 juta lumayan buat saya. Iya bener juga itu. Jadi paling emang jauh sih, cuman ya gue nggak mengharapkan kembali ulang, Cong, gue ada cuma segini, sorry ya gitu. Ya kayak gue bilang, lo orangnya baik, nggak bertanggung jawab, tapi dia baik, dia nggak punya duit gitu, terus dia sakit gitu ya, Cong, gue cuma ada segini gitu. Ya udah Itu langsung mode ngiklasin. Iya ya, gue berasa sih dia juga ngiklasin. Ya mau nggak mau dong. Gitu loh. Bener. Tapi sebel banget sih, aku paling sebel kalau udah orang ngutang terus. Nah biasanya gue juga jadi debt collector. Jadi debt collector. Buset, mohon maaf. Sebenarnya gini loh, mohon maaf juga, serem banget. Nah gini, sebenarnya gue juga kasihan. Maksudnya gini, gue kadang-kadang juga kasihan sama orang yang nggak tegaan lagi. Kalau gue kan orangnya saklek gitu kan. Lo gue, lo temen gue. Tapi gue nggak nyusahin lo, dan lo juga nggak nyusahin gue, please. Gitu. Itu tahu aja gitu kan. Kadang-kadang ada juga temen yang nggak enak gitu nagih, lo tagihin dong, mesti gini, gue nggak enak nih nagihnya, gimana sih lo yang enak nagih, udah sih gue tagihin, ya biasa gue gitu. Lah itu terus nagihinnya gimana? Samperin ke rumahnya? Enggak sih, kolektor beneran? Enggak. Itu kata-kata kasar biasa. Oh iya, oke kira tukang tagih aja Bu, tapi saya nggak main kekerasan Bu, hanya verbal aja.
Nggak, biasanya gue kasihan sih sama teman gue. Kayak misalkan teman gue kayak gini, kadang gini ya, ada orang yang mau minjemin karena dia baik gitu orangnya, tapi kadang-kadang kan disalahgunakan dengan ya mungkin temennya dia lah atau temen siapa ya. Kebetulan teman-teman gue nggak ada sih yang menyalahgunakan kebaikan dia, nggak ada sih. Maksudnya, ya emang kita normal aja gitu ya, kita punya uang, kita pinjam juga karena mungkin ada diskon kartu kredit atau gimana, gue pinjam dulu ya ini ya. Kadang-kadang gue juga gitu, tapi biasanya gue lunasin karena gue takut mati tadi takut gue mati duluan, dia mau nagih ke gue gimana kan ya. Oke, jadi kadang-kadang ada juga teman gue yang nggak enakan dan gue kadang kasihan gitu, ya udah sini lo mau gue tagihin ntar ya udah paling biasa gue by WA gitu kadang-kadang. Nah kebetulan saya juga bendahara bendahara perkumpulan ya. Kadang-kadang saya gini, temen gue yang suka gesrekin kartu kredit, dia yang bayar, gue yang nagih. Biasanya biasanya berlaku untuk misalkan kayak makan siang gitu kan, kita kadang-kadang makan siang. Wah itu penyakit. Gitu. Itu penyakit. Pakai uang lo dulu ya, dompet gue ketinggalan. Ya itu klasik. Iya, kadang-kadang gue juga ada kayak gitu. Biasa kalau dompet gue kadang gue bawa duitnya ngepas biar nggak minjemin ya. Maksud gini, udah langsung gitu. Oke, gue mau makan bakso siang ini, bakso 20.000 sama minum 10 lah. Jadi 30.000, gue mau 30.000 bukan aja. juga kartu saya. Aduh teman-teman saya, maaf ya. Saya bukannya jahat, maksudnya nggak enak juga sih jadi ya, maksud gue harap maklum ya, saya kan ceplas-ceplos begini, jangan musuhi saya ya Pak. Musuhin dah. Jadi gini Jong, kadang-kadang kan misalkan kita lagi makan gitu kan, terus Jong pinjam duit uang 100 misalkan 100, oke lah sekali dua kali gitu. Kalau mama keseringan ya gitu kan, bisa jadi lupa ya Bu, kadang-kadang ini kemarin udah bayar atau belum, tapi kok sering gitu. Kalau nggak ya, kalau misalkan 20.000 ya gue masih oke lah ikhlasin. Tapi kalau misalkan 50, pinjam dong 50.000 atau pinjam dong 100.000 dia, ya kadang-kadang pasti gue kasih sih. Tapi kalau keseringan juga gue mikir, ini penyakit apa nggak punya duit? Bukannya saya pelit, enggak Bu, cuma maksudnya itu kan lumayan ya, misalkan 100.000 dalam seminggu 3 kali 300.000. Kadang lo mau nagihnya juga enak ya, nagih segini gitu loh, proper nggak bisa pas nggak sih, misalnya ntar gue sangat pelit lagi. Tapi rata-rata sih gue akan nanya, misalnya gue akan nagih, lo kemarin yang cepet belum ya gitu misalnya gitu, atau mungkin 300.000 itu ya udah jumlah kecil ya, kita nggak ngomongin jumlah besar. Nah tapi kadang-kadang back to tadi yang gue bilang, gue kadang-kadang memang jadi ibu bendahara quote-unquote ya, jadi gue tukang tagih. Jadi gini, misalkan nih ada tagihan, oke kita makan di sini karena diskonan kartu kredit ini, oke kita rame-rame makan gitu. Nanti tagihannya bonnya kasih ke gua, nanti gua akan bagi rata. Nanti gua akan ngitung perhitungan di Excel Bu, saya pakai Excel. Wow. Luar biasa. Ini dia kolektor yang canggih. Pakai Excel terus ya lo tau sendiri kan, restoran kan ada apa pajak lah, PPN pusing kan gitu ya. Kadang-kadang justru kan kadang-kadang kita malu ya di meja gitu, gue berapa gitu kan. Ribet ya Cong. Ini abis itu kita pulangnya jadi lama gara-gara ini ada kembali ada update. Nah jadi biasanya gue akan bikin di Excel, terus gue hitung misalkan A segini, B segini, PPN segini, total segini, that's it. Gue belas email Bu. Kalau enggak gue foto cepret di WhatsApp grup. Nih ya tagihannya keluar untuk restoran ini. Ya Allah. Gitu. Ya Allah, luar biasa. Karena teman gue nggak enakan dan kasihan juga gitu. Ya gue sih kasihan namanya. Maksud gue mungkin juga. Ya iya udah nalangin pakai kartu kredit, kan ada bunganya kalau kartu kredit. Mohon maaf banget. Dan ya maksud gue ya bukannya gue juga merendahkan teman atau menjelekkan teman gue, enggak. Iya. Tapi kan kadang-kadang nominal kecil gue pun juga suka lupa. Iya. Kayak misalkan gue beli kopi 18.000 gitu, dikali seminggu udah berapa Bu? Banyak kan. Misalkan gue bayar makan 50.000 gitu kan, itu kali seminggu aja gue di kantor udah berapa. Dan teman-teman gue biasanya sih langsung bayar, oke, gue belum transfer ya ini. Jadi ya udah begitu tagihan keluar lo langsung ya, yang banking udah canggih, jadi set udah lunas semuanya. Udah belum gue gituin, udah semua lunas semua ya udah gitu. Besok gitu lagi gitu. Jadi ya mau dimanapun lah, lo clubbing lah apa pasti kan gue tagihannya di gue gitu. Tapi kalau kayak gitu caranya ya mohon maaf banget nih, daripada gue ditagihin lewat email, mendingan gue bawa dompet aja dah kalau makan. Ya sama kayak gue, dan ngepas ya. Jangan ya gitu deh kalau. Ya kalau lagi ada berlebihan awal-awal tanggal gajian ya nggak apa-apa. Tolongin temen dikit. Langsung bawa dompet kemana-mana tebel gitu kan. Suka tuh kredit jepret gitu kan. Udah dibayar soalnya utangnya. Udah langsung bisa pakai lagi. Langsung bisa pakai. Tapi maksud gue ya memang itu pilihan hidup sih ya. Gue juga nggak ngejudge siapapun, iya karena sih. ada kebutuhan sendiri Iya, ya. Tapi benar. kalau bisa ya lo bayar hutang lo tanpa lo tagih gitu kan. Betul. Dan gue
selalu gue bilang kalau gue pas ngutang sama temen gue so far sampai detik ini ya gue pasti langsung bayar karena gue orangnya lupaan. Jadi gue begitu. ngapain minjem kalau langsung bayar? Nah kadang-kadang gue kagak bawa uang, gue lupa bawa duit. Itu tadi yang gue ceritain temen gue juga, gue sendiri juga gitu. Ya kan gue nggak tahu ya, tiba-tiba kan ayo kita ngopi, ayo Cang nggak bawa duit. Terus habis itu lo kan bisa pakai ada itu tuh online pembayaran. Ini lagi kosong, lagi nol pulsanya. Ada duit nggak? Iya. Kredit dulu ya. Pakai muka-muka melas dan polos gitu. Ada duit nggak? Kadang-kadang teman gue sendiri juga, udah pakai duit gue dulu. Ya udah mungkin karena kredibilitas saya bisa ya untuk dipinjemin ya, maaf ya. Sombong Enggak, gerah. Sombong banget. Nggak, kadang-kadang gue gitu sih, kadang gue diculik sama teman gue. Ayo kita ngopi. Ya, tadi gue nggak bawa duit, cuma gue handphone. Kadang-kadang kalau enggak handphone gue suka error, sinyal busuk gitu kan. Terus ya gue nggak ada duit nih, gue pinjam dulu. Tapi pada saat gue udah dapet sinyal, ya gue transfer. Ya pasti at the moment dan langsung gue bayar. Dan gue sebisa mungkin nggak akan jeda berapa hari gitu, dan enggak lah, jarang lah, gue paling nggak Daripada keterusan kan Iya. berhari-hari udah gone. Kadang-kadang gue juga capek sama temen gue, mungkin temen gue tahu kayak mungkin dia merasa gitu. Kadang-kadang kan dia memang baik ya, dia udah pakai duit dulu, udah pakai duit gampang gitu ya. Kadang-kadang gue capek bayar, terus gini, udah deh besok-besok gue deposit sama lo aja deh, lo tinggal nettingin aja tuh berapa, karena gue sering banget ngutang sama dia. Ini bayar apa setiap sedikit bayar setiap hari. Karena gitu, karena gue Tapi suka cuma sedikit-sedikit. ya Cuma receh berapa aja. puluh ribu. Mohon maaf, 18.000. kan ada biaya transfernya juga. Saya privilege bu. Oh sombong. Oh iya Nah, kebetulan gaji saya di bank tersebut bu. Jadi saya punya keuntungan, saya nggak bayar administrasi. Itu saya pergunakan baik-baik bu. Jadi kadang-kadang gue yang ya karena untungnya karena nggak ada uang transfer, karena gue punya privilege ya. Emang itu privilege dari bank itu ya. Ada ya feature-nya ya. Jadi gue bisa gratis antar sesama bank itu. Jadi ya udah gue transfer, itu jadi gampangin gue juga gitu. Ya udah itu hampir tiap hari ada tuh receh bu. Ya makanya gue 18.000. 20.000, 34.000 kadang-kadang. Lo mau beli masker nggak? Harganya berapa? 30.000. Yaudah, beli deh gitu. Transfer ya, udah ya. Dan biasanya gue langsung capture screen. Udah bayar ya. Dan kadang-kadang di handphone gue itu isinya cuma Penuh capture capture-an. screen. Kayak gitu sih. Jadi ya bener mending didepositin aja sampai agak banyakan gitu, 200.000 gitu kayak. kadang-kadang saya lelah bu, terus saya bilang gak usah, udah gue bingung nettinginnya. Ya juga sih, ya udah deh balik lagi transfer receh. Jadi ya pokoknya gitu sih intinya ya. Lo ya kalau gue bilang sih lo harus berani lah, karena itu hak lo juga. Tapi nggak enak masalahnya, berarti harus bisa kalau nggak Iya. ibu jadi debt collector saya mau nggak? Saya nggak kenal temen ibu, nanti saya ditipu kan angkat lagi. Langsung saya kirimin aja emailnya, mewakili saudara Mars Dwiri, tolong bayar utang. Tidak mau. ya kayak gitu-gitu kan agak ya udahlah lo kalau lo kayak gitu ya gimana ya, gue juga susah sih, emang itu kan udah sifat ya, karena Iya. sifat nggak enakan itu ada sih. Ya lo pilih-pilih lah, lain kali lah ya, mungkin lo belajar menolak misalnya, ya kan bisa aja bu, ya kayak Kalau gue bilang tadi. ya kalau masih 50.000 ya Ikhlasin udah, ya. iya kalau udah kelewatan Pas banget lagi kaya mah banget ya bu, 50.000 pasti nggak ada. Tapi biasa kalau akhir bulan kan bu ya, langsung kayak Indomie goreng. aduh ini si anjing nggak mau bayar. Nah itu mah. Ini kayak deposit gue di mana-mana udah banyak nih, Nah itu gak balik-balik kak uangnya, orang-orang minjem, heran. ya lo mau harus berani lah, maksudnya hilangkan rasa nggak enak. Emang sih awal gue juga dulu awalnya gitu, nggak enak, tapi kok lama-lama gue yang menderita ya. Kan saya juga nggak terima dong. Duitnya di luar semua. Saya mana ya udah akhirnya ya mau nggak mau gue beranikan diri. Dan ya udahlah, gue juga kalau misalkan temen lo menjauh gara-gara itu, ya lo tinggalin aja, berarti he's not your good friend. Menjauh karena apa? Nggak bayar utang? Karena misalkan lo nggak mau ngutangin dia gitu kan, ada juga kan. Mungkin ada, gue nggak tahu. Misalkan tiba-tiba dia menjauh gitu, kalau nggak dia tersinggung dengan lo nagih dia ya, kalau menurut gue. Dan pada misalkan lo sudah disepakati berdua gitu ya, ada masanya lo lo bayar segini gitu kan, terus dia nggak bayar, ya lo nagih terus dia marah. Yang penting lo duit lo balik dulu nih. Iya, Masalah dia marah nggak ya bodo amat, bye. Iya gitu. Iya. Bisa. Mungkin Tapi sering banget sih. Iya kan? Itu kelakuan orang-orang tuh, giliran ditagih malah galakan dia. Nah, Mohon maaf banget. buat gue nggak pakai, nggak ada lo kata-kata gitu. Gue akan paksa bagaimanapun caranya. Tapi kalau udah effort ya nggak bisa, ya udah deh mau nggak mau, udah lo lagi apes aja. Mungkin sama lo kurang. Udah Sama lo kurang.
Itu Harus jadi dipaksa ngamal, dipaksa untuk beramal. ya udah mau nggak mau lo ikhlasin tuh. Tapi memang kalau gue ya gue jarang sampai kayak gitu sih, karena kan gue udah ngebatasin orangnya kayak mana. Terus tipikal dia orangnya bertanggung jawab atau enggak, perekonomiannya gimana. Ya bukannya gue pilih-pilih, tapi ya kalau memang dia memang lagi boncos, lagi apes, ya akan coba gue tolong walaupun sebisa gue aja, seikhlas ya. Semua itu kan balik lagi keikhlasan lo aja kan ya. Daripada lo ngasih duit tapi lo nggak ikhlas, akhirnya nggak dapet apa-apa kan. Ya udah ya. Kalau nggak dibalikin makin senewan kan. Nah, mendingan lo udah langsung, ya udah lo harus coba belajar nolak gitu dengan cara halus gitu kan. Terus Kemarin aku sempat pikiran gini, aku mau minjemin orang dengan budget dengan maksimal yang bisa aku ikhlasin. nah iya emang sama gitu. Jadi kayak kalau misalkan meminjemnya 500.000, nggak bakal gue kasih karena gue nggak bisa ikhlas 500.000 kasih iya. cuma-cuma. Nah itu maksud gue, lo harus ada limitationnya Limit berapa, mengikhlaskan. limit mengikhlaskan berapa gitu. Makanya kenapa gue tetap itu cara gue mempertahankan pertemanan gue kalau ada acara pinjam uang ya. Sama kayak juga ada pengalaman dari teman gue yang setiap kali belanja dia juga nggak bawa duit, ujung-ujungnya minjem. Atau misalkan jangankan gitu, kalau nggak salah misalkan ambil duit pun juga cash gitu juga, dia pura-pura nggak ada ATM atau gimana gitu. Ada juga yang jalan-jalan gitu cuman nggak bawa duit cash, itu ada juga alasannya ATM-nya. Itu juga harus Kan ada m-banking, bisa transaksi tanpa kartu. Nah kalau gue biasanya nggak bisa, suka rusak soalnya. Gitu. Baik, bukan saya nggak mau minjemin, tapi ya ya gimana ya Bu, kalau setiap kali kayak gitu. Ini kita ngomong yang udah hardcore peminjam, hardcore peminjam ya, yang udah yang nggak tahu diri, berulang-ulang lo kayaknya repeat order minjemnya. Mungkin dia ketagihan. Padahal lo sama juga aku. tas lo Hermes gitu kan, deng, terus sepatu lo Louis Vuitton apa-apa gitu, tiba-tiba lo minjem gitu kan. Nah lo itu udah karakter kalau menurut gue, itu buat apa itu. Jadi ya kayak gitulah, banyak sih, cuman ya gue bilang lo harus, bukannya pelit enggak, tapi lo harus menyesuaikan dengan teman lo dan lo sendiri, gimana kenyamanan lo dan keikhlasan lo dan hubungan pertemanan lo bagaimana. Kalau menurut gue gitu. Jadi ya lo mesti harus pilih-pilih dulu limitation lo berapa, yang lo persen berapa, karakter orangnya kayak mana. Terus kalau misalkan lo nolak halusnya gimana, tapi lo mau minjemin oke gimana gitu. Emang gak ribet sih. Gak tau, mungkin gue orangnya ribet kali ya. Apa? Gue orangnya ribet kali. Jadi Mohon maaf. ya. Jadi intinya gitu deh, pokoknya ya gitulah, sebisa mungkin kita menolong teman, tapi lihat juga sih kemampuan dan keikhlasan ya, supaya tidak merusak hubungan. Harus latihan ikhlas. Nah, jadi pesan saya sebagai orang yang ribet, kreditur yang minjemin, maaf ya. Jadi ya kayak gue bilang tadi itu, yang kayak ya lo harus bisa milih-milih, kayak gue bilang nggak pelit. Terus habis itu ya bukannya kita pelit apa enggak, tapi lo sesuai dengan kebutuhan lo sesuai dengan orang-orang karakternya gimana. Terus ya kalau emang temen lo kesusahannya lo bantu, kalau misalkan lo nggak punya uang aja lo ngomong gitu. Tapi ya kalau gue, pengalaman gue dengan teman-teman gue sih ya kayak gue bilang tadi, fair enough lah gitu loh ya. Gue Excel, mereka bayar semua sih, rata-rata mereka bayar semua sih gitu loh, Rata-rata. iya almost ya semuanya lah. Nanti ya kita semua udah sama-sama tahu lah ya, maksudnya dia juga suka minjam ke temen gue, dan ya udahlah, karena kayak gue bilang tadi ada diskonan kartu kredit, ya udah, dan dia bayar. Yang so far sih mereka bayar semua, dan oke lah, fair enough lah, maksudnya nggak ada yang sampai mungkin kayak temen lo itu yang tiba-tiba ngacir antah berantah, nggak taunya di Australia aja lah, atau mungkin di taman safari di Afrika. Mohon maaf, semoga dimakan singa kalau gitu. Nah, untungnya so far teman-teman gue nggak ada yang sampai kayak gitu loh, nggak ada. Mereka oke lah, Masih ada bertanggung jawab lah ya. masih bertanggung jawab semua, dan ya masih yang paling cuman kayak misalkan kayak gue juga kan, gue juga suka lupa bawa uang, mereka juga bawa uang, tapi mereka juga bayar gitu. Kalau misalkan, kalaupun mereka diingetin, mereka nggak tengil, cong. Kok saya jadi tunggu bentar ya, Sabar ya. Pak, ini saya agak-agak nyelip dikit nih kalau ngomongin utang, Bu. Nggak enak jadi paha saya ini, aduh, keringetan pula sih. Jadi begitu, panas ya. Jadi nggak ada yang handphone saya mana ya, maaf, yang ketukar, handphonenya situ kemahalan nanti. Jadi ketuker deh. Oh, handphone murah, Bu, handphone ibu mahal sekali aja. Jadi gini, jadi kebetulan ya teman-teman gue fine semua, bertanggung jawab semua, dan
temen yang gue utangin pun juga oke-oke aja gitu, dan ya udah kita so far so good, nggak ada yang ribut masalah utang, nggak ada juga gitu loh. Jadi ya enak-enak aja sih, teman gue very enough ya, kayak gue bilang kalau dia bayar ya udah sih, untung deh, mungkin lo pilih-pilih teman lo kali. Tapi Gitu. mohon maaf banget nih ya. Kak, ntar dulu mau kemana? Orang mau ngomong. Saya sakit bu. Nah, saya satu lagi mana ya? Saya mohon maaf. Ya Allah, baru lolos dengkul doang, ya Allah. Gue sakit perut nih. Ya Allah. Kak, orang mau ngomong dulu. Apaan ya? Astaga, Kak. Ampun deh. Teman-teman, jangan lupa jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kak, bayar utang dulu. Orang mau ngutang, mau bayar Bodoh utang. amat. Mohon maaf, saya udah gak bisa makan.